Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zahira Syafa. Saya dari kelas reguler D semester 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari mata kuliah Islamic Worldview. Nah, pembahasan materi Islamic Worldview yang telah saya pelajari meliputi: yang pertama, Islam sebagai pandangan hidup. Yang kedua, konsep kesatuan wahyu dan agama. Yang ketiga, konsep kebenaran absolut. Yang keempat, konsep Tuhan. Yang kelima, konsep ilmu dan klarifikasinya. Yang keenam, konsep manusia. Dan yang ketujuh, problem epistemologi barat. Yang pertama yaitu Islam sebagai pandangan hidup. Nah, kita harus menjadikan Islam sebagai menjahul hayah atau sebagai pandangan hidup. Jadi, segala sesuatu kita harus melihat dari perspektif Islam. Jadikan Islam sebagai kacamata untuk melihat dari segala macam persoalan hidup atau problematika individu, umat, atau masyarakat, sehingga kita menjadikan Islam sebagai pandangan hidup setiap tolak ukurnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang lingkup Islamic Worldview. Yang pertama itu meliputi konsep ma'rifatullah atau Tuhan. Yang kedua, konsep ma'rifatul insan atau manusia. Yang ketiga, konsep ma'rifatul haq atau kebenaran. Yang keempat, ma'rifatul din bil adilah atau konsep agama. Yang kelima, konsep ma'rifatul nabi yaitu konsep nabi. Yang keenam, konsep ma'rifatul kitab yaitu kitab. Dan yang ketujuh, konsep ma'rifatul ilmi wal adab atau yang biasa disebut konsep ilmu. Kemudian, pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau biasa disebut tauhid atau syahadah yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Jadi, dalam worldview ini kita bisa lihat dari cara kerja alam pikir kita, cara pandang hidup kita untuk melihat segala realitas wujud. Islam ini mempunyai cara pandang, tetapi yang membedakan cara pandang Islam itu dilihat dari worldview-nya yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu konsep kesatuan wahyu dan agama. Nah, konsep wahyu dibagi menjadi secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, secara bahasa. Konsep wahyu disebut al-isyarah al-syariah yang artinya isyarat yang tepat. Yang kedua, al-kitabah atau tulisan. Yang ketiga, al-maktub artinya tertulis. Yang keempat, al-risalah pesan. Yang kelima, al-ilham atau ilham. Yang keenam, al-i'lam al-kafi atau pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Yang ketujuh, al-kalam al-khafi al-sari artinya pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dengan cepat. Nah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berupa Al-Quran yang di dalam kandungannya berupa syariat atau risalah dari Allah yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, dari definisi ini dijelaskan bahwa konsep wahyu itu dalam Islam harus mengandung dua unsur utama, yaitu yang pertama pemberi berita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua penerima berita yaitu Nabi. Nah, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wahyu tanpa keduanya atau menafikan salah satunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep kebenaran absolut. Nah, secara umum setiap orang memahami bahwa tujuan belajar atau tujuan orang mengetahui atau berpengetahuan itu adalah
sebenarnya untuk mencapai kebenaran. Dan ketika menyadari dirinya dalam kebenaran, dia akan merasakan sebuah kepastian. Jadi memang orang mencari sebuah ilmu, informasi, pengetahuan itu sebenarnya endingnya adalah ingin mencapai suatu kebenaran. Dan ketika dia sudah menyadari ternyata berada di jalan yang benar sehingga tidak meraba-raba. Nah, hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Nah, kemudian kebenaran itu datang dari Allah dan itu mutlak, sifatnya absolut, yang tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Nah, jadi jangan kalian termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran, dan juga jangan sampai menyembunyikan kebenaran, dan juga jangan sampai menyembunyikan kebenaran. Nah, yang kedua, kita tidak boleh menyembunyikan kalau kita tahu kebenaran. Kemudian kita juga tidak boleh mencampur adukan kebenaran, karena itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Kalau nanti kebenaran itu muncul, maka akan luntur itu yang namanya kebatilan. Itu secara otomatis seperti itu konsepnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep Tuhan. Nah, salah satu hal yang harus diwaspadai berkaitan dengan masalah konsep Tuhan adalah berkaitan sesuai dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah di dalam memahami konsep Tuhan. Bagi orang liberal itu, mereka beranggapan bahwa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi keimanan kepada Tuhan yang sama. Jadi Tuhan semua agama itu dianggap sama. Nah, mereka ada yang Tuhannya 1, 2, 3, 4. Itu hanya sekedar ekspresi, yaitu bagi pendapat orang-orang liberal. Tentu ini tidak dibenarkan karena pemahaman ideologi kaum liberal tentang masalah konsep Tuhan ini mengalami problematika yang harus diluruskan. Walaupun mereka menganggap setiap agama sama, Tuhannya juga sama. Diibaratkan roda, pusat roda itu adalah Tuhan, yang di tengah jari-jarinya itu adalah jalan bagi berbagai agama. Satu agama berbeda dengan agama lain dalam level eksoteriknya, tetapi relatif sama dalam level esoteriknya. Hal itu sebagaimana di situ digambarkan. Nah, konsep Tuhan di dalam agama kita, dalam Islam itu Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, bukan diduakan atau ditigakan, bukan banyak, tapi Allah itu hanya Esa. Itu sebuah keyakinan kita, sehingga Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan Tuhan yang disembah orang-orang musyrik itu berbeda. Nah, konsep Tuhan perspektif wahyu dalam perspektif Islamic worldview, Tuhan adalah Esa, bukan Trinitas ataupun bukan banyak yang bisa disekutukan sebagaimana Tuhan dalam perspektif budaya yang beraneka ragam. Cara mereka memvisualisasikan atau mengekspresikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi oleh karena itu, karena ini adalah perbedaan konsep Tuhan antara perspektif wahyu dengan perspektif budaya yang itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar, ini tentu nggak bisa dipertemukan. Cara mempertemukan adalah yaitu lakum dinukum waliyadin, agama kalian, agama kami, ya agama kami. Jadi tidak dicampur adukan Tuhan dalam perspektif wahyu dengan konsep Tuhan dalam perspektif budaya, karena itu tidak akan pernah ketemu, sehingga Tuhan dalam perspektif tentu berbeda dengan Tuhan dalam perspektif agama-agama lain.
Kemudian yang selanjutnya konsep ilmu dan klarifikasinya. Nah, ilmu itu terbagi dua, ada ilmu akliyah dan ada ilmu nakliyah. Apa sih ilmu akliyah? Jadi ilmu akliyah itu adalah ilmu yang empiris, bisa dicerna melalui panca indera atau logika akal kita. Nah, kalau ilmu nakli yaitu ilmu yang didapat dengan cara menukil dari hadis-hadis Nabi atau informasi dari ayat Al-Quran. Nah, ilmu itu bisa berkembang dengan cara banyak, melakukan riset, menggunakan akal kita. Makanya dalam Al-Quran selalu memberikan motivasi supaya kita menggunakan akal. Karena manusia dibekali akal. Dengan akal dia bisa berpikir, sehingga dari produk pikirannya tadi itu dia bisa menjawab sesuatu. Dia bisa memahami hukum sebab akibat. Sehingga ada wawasan baru atau ada temuan-temuan baru yang itu tujuannya memberikan maslahat atau manfaat baik bagi manusia maupun bagi alamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep manusia. Nah, jiwa merupakan inti daripada manusia. Problematika yang terjadi pada manusia diakibatkan oleh ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Hati yang berpenyakitan berjiwa berarti jiwanya mati, jiwanya yang tertutup, hatinya yang mengeras, jiwanya yang buta. Nah, manusia itu inti dari kemanusiaannya adalah jiwanya. Fisik itu hanya sekedar pendukung. Semua itu hakikat kemanusiaannya dikembalikan kepada unsur jiwanya. Sehingga jiwa manusia itu ketika mengalami suatu problem, maka problemlah seluruh unsur elemen yang ada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Nah, ketika jiwa manusia itu keliru memandang dirinya, alam, dan tentang Tuhannya, maka banyak sekali problematika yang diterima di dalam kehidupannya mulai muncul wabah depresi modern, mudah stres, kemudian memperturutkan hawa nafsu, kemudian paradigma berpikir yang materialistik, tidak percaya dengan hari pembalasan, tidak percaya surga neraka. Itu yang menyebabkan betapa banyak khususnya manusia-manusia saat ini kehilangan jati dirinya, kehilangan Tuhannya, sehingga ini yang disebut dengan kritis makna, yaitu hilangnya makna di dalam kehidupan. Nah, kemudian yang terakhir, problem epistemologi Barat. Banyak sekali para tokoh yang sudah mengingatkan bahaya pemikiran Barat. Ini karena kalau tidak waspada, tidak selektif, bisa jadi orang terjatuh ke dalam pemurtadan atau masuk dalam gerakan-gerakan harokat tasyrik atau gerakan-gerakan pemikiran yang itu membuat keraguan-raguan dalam masalah ajaran agama atau pola pemikiran yang mencoba memisahkan agama dalam kehidupan, dan ini tentu berbahaya. Maka para ulama seperti Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi mengingatkan, sudah bertahun-tahun yang lalu sudah diingatkan oleh beliau tentang bahaya paradigma pemikiran Barat terhadap dunia Islam. Yang demikian juga Profesor Nagib Al-Atos juga mengingatkan tentang problematika pemikiran Barat ini, karena peradaban Barat itu dibangun tanpa atas dasar wahyu. Jadi Barat itu hanya murni pemikirannya adalah secara empiris, hanya dengan mengukur segala sesuatu berdasarkan panca indera saja. Tidak ada nilai-nilai wahyu, kosong dari nilai-nilai wahyu, sehingga terkadang perkembangan sains dan teknologi itu ketika kosong dari nilai-nilai wahyu, kosong dari nilai-nilai agama, itu tidak tidak terkontrol, sehingga tidak jarang malah justru menimbulkan banyak sekali kerusakan yang terjadi di jagat raya ini. Nah, kata kunci dari peradaban Barat itu adalah materialisme, sehingga tidak jarang kalau peradaban Barat itu adalah peradaban yang traumatik, trauma terhadap agama, sehingga peradaban Barat itu, pemikiran Barat itu sekuler dan sekaligus liberal. Nah, sekuler dalam arti memisahkan diri dari agama, liberal dalam arti
mereka membebaskan diri dari agama, tidak ada ikatan hukum halal dan haram. Dan trauma Barat terhadap Islam itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat dimulai dari sejarah itu, trauma Barat terhadap Islam itu luar biasa. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.